Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu ada dalam lindungannya dan selalu ada dalam kesehatan. Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas mengenai ibadah puasa. Di sana dibahas mengenai puasa sunnah dan puasa wajib dengan beserta ketentuan-ketentuannya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi sejarah dari mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah dan masa Bani Abbasiyah. Sebelumnya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah pandemi COVID-19 ini, mudah-mudahan cepat Allah cabut virus ini dari dunia agar kita dapat belajar kembali di sekolah. Dan mudah-mudahan anak-anak semua bisa tetap semangat dan terus berusaha belajar meskipun belajar dari rumah, belajar mandiri dengan bantuan teknologi-teknologi yang ada. Maka marilah kita manfaatkan perkembangan teknologi di zaman ini untuk mencari ilmu seluas-luasnya. Pada tema ini ada beberapa pokok pembahasan yang insya Allah akan kita bahas secara tuntas dalam video ini. Pertama, Daulah Umayyah di Damaskus. Kedua, Daulah Umayyah di Andalusia. Tiga, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah, serta perkembangan peradaban pada masa Bani Umayyah. Dan yang keempat, faktor perkembangan ilmu pengetahuan Bani Umayyah dan keruntuhan Bani Umayyah. Yang kelima, pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang keenam, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang ketujuh, perkembangan kebudayaannya. Kedelapan, faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan kemunduran Bani Umayyah. Maka dari itu, untuk mengefektifkan waktu, kita akan langsung membahas dari urutan pertama. Dari pertama, Daulah Umayyah di Damaskus. Bagaimana pemerintahan Daulah Umayyah di Damaskus? Dan bagaimana asal-usul pendirian Daulah Umayyah di Damaskus? Daulah Umayyah berdiri setelah masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin berakhir. Ketika 4 kekhalifahan yang termasuk pada Khulafaur Rasyidin itu berakhir, dan muncullah kehilafahan dinasti Umayyah atau Daulah Umayyah. Nah, berakhirnya Khulafaur Rasyidin yaitu ditandai dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Setelah itu, pemerintahan Bani Umayyah dimulai menjabat. Sejak Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Umayyah. Daulah ini berdiri pada tahun 40 Hijriah sampai 132 Hijriah atau 661 Masehi sampai
750 Masehi. Pendiri dari Daulah Umayyah ini merupakan Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Nama daulah ini dinisbatkan kepada pendiri pertamanya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan daulah ini memiliki pusat pemerintahan di kota Damaskus. Nah, yang sekarang Damaskus ini berubah menjadi berada di ibu kota negara Suriah. Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan khalifah pertama pada Daulah Umayyah ini. Kekhalifahan Bani Umayyah Kekhalifahan Bani Umayyah di Damaskus dipimpin oleh 14 khalifah dengan rentang waktu 91 tahun. Masa pemerintahan Bani Umayyah dikenal sebagai era kemajuan atau agresif, dan jika kita menilik sejarah, pemerintahan ini lebih fokus akan perluasan wilayah dan penaklukan yang terhenti pada zaman Khalifah Khulafaur Rasyidin terakhir. Hanya dalam jangka waktu 91 tahun itu, banyak bangsa di 4 penjuru mata angin beramai-ramai masuk dalam kekuasaan Islam dengan tanpa tekanan, tapi dengan secara sukarela masuk ke Islam, yaitu karena mereka melihat bahwa Islam merupakan agama perdamaian, agama kasih sayang, dan mereka terketuk hatinya untuk masuk kepada agama Islam. Nah, di antara daerah-daerah yang menjadi hasil dari perluasan wilayah Bani Umayyah ini yaitu tanah Spanyol, wilayah Afrika Utara, Jazirah Arab, Syria, Palestina, sebagian daerah Anatolia, Irak, Persia, Afghanistan, India, dan negara-negara yang sekarang dinamakan Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan, yang termasuk Uni Soviet dahulu. Nah, pada masa pemerintahan Bani Umayyah ini, kemajuan besar dalam perluasan wilayah, meskipun ada beberapa tempat yang masih bersifat rintisan. Peristiwa pada pemerintahan ini yang paling mencolok yakni keberanian Bani Umayyah mengepung kota Konstantinopel melalui ekspedisi yang dipusatkan di pelabuhan Dardanelles. Dari kekhalifahan yang ada 14 itu, tentunya ada khalifah-khalifah yang memiliki prestasi atau sejarah yang baik untuk kemajuan kekhalifahannya. Di antaranya Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik merupakan khalifah dari Bani Umayyah. Pada pemerintahan ini, negara sangat makmur, tentram, dan tertib. Masa pemerintahannya kurang lebih 10 tahun. Tercatat perluasan wilayah dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi
setelah Aljazair dan Maroko ditundukkan. Tariq bin Ziyad memimpin pasukan Islam menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dengan Eropa. Tariq bin Ziyad mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan Gibraltar. Setelah tentara Spanyol dikalahkan, Spanyol menjadi daerah perluasan. Selanjutnya, ibu kota Spanyol, Cordoba, dapat dikuasai dengan cepat. Setelah itu, kota-kota lain, Sevilla, Elvira, dan Toledo. Nah, jadi kita ketahui bahwa Spanyol ternyata dahulu telah ditaklukkan oleh Islam, telah dikuasai oleh Islam, dan perkembangan ilmu pengetahuan di sana itu sangat tinggi. Buktinya dengan apa? Yaitu dengan adanya Universitas Cordoba dengan memiliki perpustakaan-perpustakaan yang banyak koleksi bukunya. Bahkan ada perpustakaan yang memiliki koleksi judul buku sebanyak 400.000 buku. Nah, yang kedua ada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan berjasa pada pendirian dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda-kuda lengkap serta peralatannya di sepanjang jalan. Dia berusaha menertibkan angkatan senjata dan mencetak mata uang. Pada pemerintahan Khalifah ini, dia berarti berjasa pada mencetak mata uang dan menstrukturkan angkatan bersenjata. Dan pada masa ini juga pembenahan pada administrasi pemerintahan, yaitu dengan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam pemerintahan Islam. Nah, selanjutnya ada Al-Walid bin Abdul Malik. Pada masa ini merupakan masa peningkatan pembangunan, antaranya membangun panti untuk orang cacat, pekerja digaji oleh negara, dan juga membangun jalan raya menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya. Intinya, pada masa ini pembangunan di mana-mana sebagai usaha untuk memajukan kekhalifahan dan sebagai usaha untuk memperluas tatanan pembangunan di wilayah yang telah dikuasainya. Nah, sebelum pada poin 2, ada satu lagi yang akan saya kemukakan, yaitu pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Pada masa ini, masa pemerintahan yang menekankan pada perkembangan ilmu pengetahuan, dan bahkan pemerintahan ini hampir seperti pada masa Khalifah Khulafaur Rasyidin, karena dikenal sangat baiknya memimpin pemerintahan pada kekuasaannya. Nah, materi selanjutnya yaitu Daulah Umayyah di Andalusia. Periode pertama Daulah Umayyah di Damaskus dan periode kedua Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, Daulah Umayyah ini di Andalusia atau dikenal dengan Spanyol yang telah dikuasai dengan pasukan Tariq bin Ziyad yang pernah dikirim ke Andalusia. Nah, Daulah Umayyah ini yang ada di Andalusia ini didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil, yang dimana beliau ini kabur dari Damaskus karena diburu oleh Abbasiyah
Daulah Umayyah di Andalusia ini berdiri karena daulah yang ada di Damaskus telah berakhir, yang sudah pindah tangan kepada Bani Abbasiyah, sehingga Abdurrahman Ad-Dahil kabur ke Andalusia dan bisa mendirikan kembali Daulah Umayyah di Andalusia. Kemajuannya ditandai dengan adanya Universitas Cordoba, adanya perpustakaan, dan juga adanya pembangunan masjid-masjid. Karena zaman dahulu pembelajaran bukan di sekolah, tetapi di masjid-masjid sebagai tempat khalaqah untuk mencari ilmu. Nah, berikut kekhalifahan Bani Umayyah di Andalusia. Pertama ada Abdurrahman Ad-Dahil dan sampai kepada Hisham III. Terhitung ada 16 khalifah pada masa Bani Umayyah di Andalusia. Pada materi selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan perlu diketahui bahwa Islam mengalami kejayaan. Islam mengalami kejayaan yang sangat dahsyat dengan menguasai dunia dan ilmu pengetahuan yang ada. Pada zaman dahulu dan sekarang, Islam mengalami kemunduran. Kemunduran ini disebabkan dengan lemahnya mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan. Kemajuan suatu negara, kemajuan suatu zaman ditentukan oleh seberapa berkembangnya ilmu pengetahuan, seberapa tingginya keinginan untuk belajar ilmu, seberapa tingginya semangat untuk mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan yang ada. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa Bani Umayyah berjalan seperti di zaman permulaan Islam, hanya pada perintisan dalam ilmu logika, yaitu filsafat dan ilmu eksak. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini masih berada pada tahap awal, karena pada tahap pembangunan kekhalifahan. Tapi kita perlu ketahui bahwa para pembesar Bani Umayyah kurang tertarik pada ilmu pengetahuan, kecuali Yazid bin Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz. Ilmu yang berkembang di zaman Bani Umayyah adalah ilmu syariah, ilmu lisaniyah, ilmu tarikh, dan ilmu-ilmu lainnya. Kita lihat, pertama ada ilmu agama. Ilmu agama ada seperti ilmu Al-Quran, hadis, dan fikih. Pada periode ini juga permulaan dibukukannya hadis. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada zaman dinasti Umayyah, yang pertama ada ilmu agama atau al-ulum syariah, yaitu ada Al-Quran, hadis, dan fikih. Yang kedua ada ilmu tarikh atau ilmu sejarah dan geografi, yaitu ilmu mengenai kisah perjalanan hidup dan riwayat. Pada masa ini, para ahli sejarawan muncul sebagai penulis sejarah-sejarah yang telah ada. Dan ketiga
ada ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu ilmu yang mempelajari bahasa. Nah, pada pemerintahan ini juga telah berkembang penerjemahan bahasa asing kepada bahasa Arab. Penerjemahan ini sangat berfungsi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan pada masa ini. Dan yang keempat ada bidang ilmu filsafat, seperti adanya ilmu mantik, astronomi, ilmu kimia, ilmu kedokteran, dan lainnya. Nah, ada juga perkembangan kebudayaan pada masa Daulah Umayyah, yaitu ditandai dengan adanya arsitektur dalam bangunan atau masjid-masjid yang telah didirikan pada masa Bani Umayyah. Dan yang kedua, adanya organisasi militer, yaitu ditandai dengan adanya angkatan darat, angkatan laut yang dibentuk pada masa Bani Umayyah. Dan yang ketiga, perdagangan. Tentunya perdagangan merupakan kunci suatu ekonomi pada masa kekhilafahan dan pada kemajuan suatu daerah. Perdagangan sangat berpengaruh. Keempat, kerajinan, yaitu ditandai dengan adanya tiras seperti bordiran yang dibuat oleh pemerintahan. Nah, materi keempat, apa saja faktor kemajuan dan kemunduran Bani Umayyah? Faktor kemajuan dan kemunduran Daulah Umayyah yaitu ketika lihat kemajuan dari ilmu pengetahuan yang menjadi faktor pendorong majunya ilmu pengetahuan pada masa khalifah kekhilafahan Bani Umayyah ini, yaitu ada dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal, faktor dari dalam, dan faktor eksternal, faktor dari luar. Faktor internalnya adalah konsisten dan istiqomahnya umat Islam, karena Islam mendorong umatnya untuk berbuat istiqomah. Terus agama Islam mendorong umatnya untuk maju dengan ditandai dengan adanya hadis-hadis atau dalil-dalil yang mengungkapkan bahwa umat Islam harus berkembang dalam ilmu agama dan ilmu dunia. Islam juga mengajarkan untuk keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Yang kedua itu ada faktor eksternal, diantaranya terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain. Dan yang kedua ada gencarnya gerakan penerjemahan. Nah, penerjemahan ternyata berpengaruh pada kemajuan ilmu pengetahuan, karena ketika dapat menerjemahkan buku dari bahasa asing ke bahasa Arab yang merupakan bahasa utama pada kekhilafahan ini akan berpengaruh pada perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada berkembangnya kebudayaan Islam secara mandiri dan adanya semangat mencapai kemajuan. Ternyata ada faktor yang sangat utama dari kemajuan ilmu pengetahuan. Apa itu? Semangat yang ada dalam diri-diri mereka. Ternyata para ulama, para cendekiawan memiliki semangat yang tinggi dan keistiqomahan dalam semangatnya mempelajari ilmu, sehingga menjadikan ilmu berkembang maju pada pemerintahan ini. Nah,
Selanjutnya ada faktor kemunduran. Faktor kemunduran yaitu adanya pergantian khalifah dalam garis keturunan. Kita lihat sebelumnya bahwa kekhalifahan diteruskan oleh keturunan-keturunannya dengan ditandai dengan nama akhirnya yang sama. Yang kedua, adanya gerakan oposisi dari pendukung Ali dan Khawarij, yaitu adanya tekanan dari pendukung Ali dan Khawarij. Terus yang ketiga, adanya timbulnya permasalahan sosial. Permasalahan sosial ini disebabkan bisa jadi oleh ekonomi, bisa jadi disebabkan oleh keagamaan, atau oleh sebab-sebab yang lainnya. Yang keempat, adanya sikap hidup mewah di kalangan keluarga istana. Dan yang kelima, adanya kekuatan baru yang digalang oleh keturunan Abbas. Nah, yang perlu kita pahami bahwa sikap hidup mewah ini akan melunturkan kekuasaan, akan melupakan rakyat-rakyat yang dipimpinnya, sehingga ini akan melemahkan kekuasaannya. Dan juga ditandai itu adanya kekuatan baru, yaitu keturunan Abbas, dengan asumsi bahwa kekhilafahan harus kembali ke keturunan Nabi Muhammad SAW, sehingga keturunan Abbas mengeluarkan kekuatan baru untuk menghancurkan Daulah Umayyah. Nah, pada materi kelima ini pemerintahan dinasti Abbasiyah. Sebelumnya kita membahas dinasti Umayyah dan sekarang dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah Ibnu Muhammad Ibnu Ali Ibnu Abdullah Ibnu Al-Abbas. Pola pemerintahan yang diterapkan oleh Daulah Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang, dari tahun 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Nah, kita lihat sebelum berdirinya dinasti Abbasiyah, pada kekhalifahan Marwan II, gerakan Bani Abbas ini merupakan ancaman terbesar bagi keberadaan dinasti Umayyah. Setelah Khurasan dikuasai, gerakan Bani Abbas bergerak menuju Irak dan dapat merebut wilayah itu dari pejabat Bani Umayyah. Setelah menguasai wilayah Irak sepenuhnya pada tahun 132 Hijriah, Abu Abbas As-Saffah dibayat sebagai khalifah yang menandai berdirinya dinasti Abbasiyah. Pasukan Bani Abbasiyah berhasil membunuh Marwan II dalam sebuah pertempuran kecil di wilayah Busair, Mesir. Kematian Marwan II menandai berakhirnya dinasti Umayyah yang telah berkuasa dari tahun 41 Hijriah. Pemerintahan Bani Abbasiyah dinisbatkan kepada Abbas As-Saffah, paman Rasulullah. Berdirinya pemerintahan ini dianggap sebagai pemikiran yang dikemenangkan oleh Bani Hashim setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Dari Bani Hashim pernah berkata, sungguhnya yang paling berhak menjadi pemimpin adalah dari keturunan Rasulullah SAW.
sehingga berdirinya dinasti Abbasiyah. Masa pemerintahan dinasti Abbasiyah ada beberapa periode, ada yang menyebutkan 4 periode, ada yang menyebutkan 5 periode. Periode pertama disebut periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Periode kedua disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga masa kekuasaan dinasti Bani Buaih dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Periode ini juga merupakan pengaruh Persia kedua. Periode keempat masa kekuasaan Daulah Bani Saljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Periode kelima masa Khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Sehingga pada periode kelima ini menandai berakhirnya dinasti Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah, bagaimana perkembangannya? Nah, perkembangannya sangat tinggi dibanding pada masa Bani Umayyah. Karena pada masa Bani Abbasiyah disebut Golden Age atau masa keemasan Islam. Apa tandanya? Yaitu adanya cendekiawan-cendekiawan Islam yang memiliki keahlian-keahlian dalam bidang-bidang ilmu keagamaan dan ilmu keduniaan. Contoh, dalam bidang ilmu filsafat ada Al-Farabi, Ibnu Rus, dan lainnya. Bidang ilmu kedokteran ada Ar-Razi, Ibnu Hayyan, dan lainnya juga. Ada bidang ilmu matematika ada Al-Khawarizmi, penemu angka 0. Bidang ilmu astronomi ada Al-Faraji. Bidang tafsir diantaranya ada Ibnu Jarir At-Tabari, pengarang tafsir At-Tabari. Keenam, ada dalam ilmu hadis terdapat perawi besar yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mereka merupakan perawi yang dianggap baik kesohihan hadis-hadis yang dikumpulkan, sehingga mereka terkenal memiliki kitab yang dinamai Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ketujuh, ada bidang ilmu kalam, diantaranya ada Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali sangat terkenal di kalangan yang ke-8, bidang ilmu tasawuf adanya Al-Qusairi. Yang ke-9, adanya imam para fuqaha ahli fikih, diantaranya imam mazhab yaitu Imam Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i. Nah, para imam fuqaha itu lahir pada zaman dinasti Abbasiyah. Ketujuh, ada perkembangan kebudayaan masa Bani Abbasiyah. Bagaimana perkembangan kebudayaan masa Bani Abbasiyah? Kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Abbasiyah tidak hanya mencakup pada kepentingan sosial, tapi juga peradaban di semua aspek kehidupan, meliputi administrasi pemerintahan, sistem organisasi militer, administrasi wilayah, pertanian, perdagangan, dan industri,
Islamisasi pemerintahan, kajian dalam kedokteran, astronomi, matematika, geografi, historiografi, filsafat Islam, teologi, fikih, dan etika Islam, sastra, seni, dan penerjemahan, serta pendidikan kesenian, arsitektur, meliputi pendidikan dasar, kutab, menengah, dan perguruan tinggi, perpustakaan dan toko buku, media tulis, seni rupa, seni musik, dan arsitektur. Ini menandakan bahwa pada perkembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, masa Abbasiyah merupakan masa perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat tinggi, dengan ditandainya banyaknya ilmu pengetahuan yang muncul, banyaknya ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat itu. Materi terakhir yaitu faktor pendukung dan faktor kemunduran Bani Abbasiyah. Faktor perkembangan ilmu pengetahuan yaitu adanya dukungan pemerintah dan masyarakat yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan, terutama pada karya sastra. Ternyata sastra berpengaruh pada perkembangan ilmu pengetahuan, baik pada zaman khalifah, pada zaman kekhilafahan Bani Umayyah, bahkan begitu juga berpengaruh pada zaman kekhalifahan Bani Abbasiyah. Yang kedua, adanya stabilitas politik dan kesejahteraan sosial. Keadaan politik dan kesejahteraan sosial pada masa Abbasiyah awal-awal merupakan masa yang baik, sehingga mendukung pada perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Yang ketiga, berkembangnya sistem pendidikan dan tingginya semangat mempelajari ilmu, serta kualitas sastra yang meningkat. Ternyata semangat dan keinginan tinggi terhadap ilmu pengetahuan sangat berpengaruh, dan mereka pada zaman Khalifah Bani Abbasiyah memiliki semangat yang tinggi dan keinginan terhadap mempelajari ilmu yang sangat tinggi. Faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Ada beberapa faktor. Tadi telah dibahas beberapa faktor kemajuan, dan yang selanjutnya faktor kemunduran dinasti Abbasiyah, yaitu adanya perebutan kekuasaan di pemerintahan pusat dikarenakan pemerintahan dikuasai dari keturunan-keturunan, bahkan ada penunjukan kekuasaan yang double. Yang kedua, adanya munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan, sehingga berpengaruh pada pusat kekuasaan dinasti Abbasiyah. Dan yang ketiga, kemerosotan perekonomian. Pada akhir-akhir kekuasaan dinasti Abbasiyah mengalami kemerosotan perekonomian yang disebabkan dari kemewahan yang dimiliki para pejabatnya, para pemerintah kekuasaan. Dan yang keempat, adanya muncul aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Fanatisme keagamaan juga fanatisme golongan atau suku. Ini menyebabkan kelemahan dari pemerintahan dinasti Abbasiyah, sehingga keempat faktor ini menyebabkan keruntuhan dinasti Abbasiyah. Terima kasih telah menonton sampai habis. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semua.
Intinya, mempelajari sejarah merupakan hal yang penting dan jangan melupakan sejarah. Ambil hikmah-hikmah dari materi yang telah dipahami, materi yang telah dijelaskan, dan inti hikmahnya adalah jangan lupa mempelajari ilmu. Jangan lelah untuk belajar. Jangan malu untuk belajar. Tetaplah belajar, meskipun pembelajaran di rumah, meskipun pembelajaran mandiri, meskipun pembelajaran secara online, tapi jangan melemahkan semangat untuk belajar. Tetap semangat, tetap istiqomah, tetap konsisten untuk mempelajari ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, ilmu yang berguna untuk bangsa, untuk negara, untuk diri kita sendiri khususnya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan dalam mempelajari ilmu, dimudahkan dalam mempelajari ilmu agama, ilmu dunia, dan dimudahkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk surganya sebagai hadiah dari mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicukupkan sekian pembahasan pada materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dari diri pribadi dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.